Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam guru penggerak, dan salam perubahan. Perkenalkan, saya Agung Setiawan, guru BK dari SMP Negeri 1 Majauleng. Dan saya juga adalah peserta dari program pendidikan guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, saya akan menjelaskan terkait refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan refleksi diri, pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan saya pada kesempatan ini. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, hal yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Kemudian yang terakhir, dari konsep pemikiran Ki Hajar tersebut, mana yang sudah saya terapkan. Baik, pada poin yang pertama terkait dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebenarnya terkait intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan banyak sekali yang bisa kita simpulkan. Namun melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyimpulkan terhadap 5 poin. Adapun poin yang pertama, Ingarso Suntulado, Imadya Mangunkarso, Tuturi Handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kemudian, intisari yang kedua, terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ingin saya simpulkan melalui kesempatan ini adalah anak-anak hidup dan tumbuh berdasarkan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Kemudian lanjut ke kesimpulan yang ketiga terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Baik, selanjutnya yang keempat, berkaitan dengan rakyat perlu diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya. Dan yang terakhir yang ingin saya simpulkan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada kesempatan ini adalah jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Inilah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang saya simpulkan melalui kesempatan ini. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran atau pembimbingan yang membuat siswa sebagai subjek pembelajaran atau pembimbingan. Murid adalah pusat pendidikan, bukan objek dalam sebuah pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian yang kedua,
Pembelajaran atau pembimbingan yang berpusat pada murid yang lebih dikenal dengan istilah merdeka belajar. Dan yang ketiga, dalam proses pembelajaran atau pembimbingan seorang pendidik harus bisa mengenal dengan baik terkait kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid. Dengan mengenal secara baik terhadap kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid, maka akan sangat membantu pendidik dalam memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada murid. Fokus proses bukan pada hasil, mengikuti perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta tetap membangun budi pekerti. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hal yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Yang pertama, menerapkan dalam proses pembelajaran atau pembimbingan bahwa guru tidak perlu mendominasi, namun lebih memberikan kesempatan murid mengembangkan potensinya sesuai dengan keunikan yang dimiliki. Yang kedua, menggali ide-ide kreatif dengan mengintegrasikan permainan-permainan tradisional dalam kegiatan sekolah atau kegiatan pembelajaran atau pembimbingan seperti makadaro, magoli, ataupun masalo, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, menggali keunikan atau karakter setiap anak melalui kegiatan asesmen di awal pertemuan demi kepentingan pembelajaran atau pembimbingan. Inilah hal yang menurut saya bisa dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut yang sudah saya terapkan. Yang pertama, belajar sambil bermain. Kemudian yang kedua, memahami kebutuhan setiap siswa dalam hal pembelajaran atau pembimbingan. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Inilah yang sempat saya sampaikan melalui kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam perubahan, dan salam guru penggerak.